Avanza ini. Torsinya kuat ini. Motor listrik trail, bro. Ownernya? Iya, ini siapa? Touring pakai ini ya? Menarik ya? Unik ya? Kenceng juga, bos. Tipe tertingginya Alfa yang mana? Isi ya? Gak dijawab aja. Namanya? Aduh. Kita sekarang buka, dia keluar. Gila ya, mobil-mobil Cina sekarang ngawur. Dunia otomotif di Indonesia ini bakal gila-gilaan di tahun 2026. Oke, kayaknya aku hari ini mau beli celana baru deh. Ini celana aku biar lebih ada koleksi lagi gitu. Jadi aku tadi lihat kan, ada celana-celana di sini yang menarik gitu. Yang aku penasaran itu sama warna ininya. Aku kan belum ada warna terang kan, jeans yang terang gitu. Aku baru ada yang gelap gini. Aku pengen coba RRMF ini yang warna terang. Cakep kan? Jadi ada kombinasi lebih terangnya gitu loh. Apalagi sama jaketku coklat ini, wah cakep banget. Terus ini dapat protektor juga ya, pasti ya. Yang paling penting itu jeans tapi ada protektornya karena kan mau buat motoran. Aku sebenarnya kemarin kan sudah punya yang RRMF tapi yang kargo. Dan ukurannya harusnya 36. Jadi sama sesuai lah. Ini aku juga 36 ngambil ya. Mau ngambil ini yang warna ini ya, yang 36. Ngambil. Yang mau yang solid atau yang wash ya, Kak? Yang garis-garis? Bagusnya mana? Garis-garisnya mana? Yang garis-garis itu, Kak, yang Mana? Boleh lihat gak? Boleh. Oh, ada yang garis-garis juga. Lebih cakep juga kalau garis-garis. Gimana? Ini ada wash. Ada washnya kayak jeans. Jeans ada washnya gini. Kayaknya mendingan ini ya. Ya, boleh warna ini aja ya. Thank you. pasangin protektor itu. Ya, siap-siap. Thank you ya. Celana itu menurutku ya salah satu poin yang pop up di kalau misalnya kita motoran karena kan langsung menyatu sama motor kan. Jadi kan lihat kan motornya. Terus ada celananya juga. Tuh bagian tubuh kita yang paling nempel sama motor itu celana. Ya kan? Penting celana, Bro. Nggak cuman helm doang, nggak cuman jaket doang, tapi celana juga. Jadi yang wash ya. Oke. Ini harga berapa sih? Harganya 799. 799. Ini sudah upgrade protektor, Kak. Oh, beda sama yang kemarin aku yang punya aku kemarin beda. Pertama kali beda ya. Nih, Kak. Oh, yang kayak gini sekarang. ICI kan? Iya, sih level tuh. Si level 2 kan. Dan bolong-bolong jadi lebih dingin ya. Lebih airflow-nya lebih dapat gitu. Nih. Ada aja gimmicknya. Sebenarnya protektor yang kemarin sudah bagus kok. Maksudnya udah melindungi aku juga. Aku jatuh kemarin kan pakai RRMF itu. Dan tidak ada kerusakan sama sekali. Tapi ini tiba-tiba di-upgrade lagi. Jadi salut lah sama RRMF, brand lokal aparel yang cukup niat dalam membuat produknya ya. One of the best. Oke. Terima kasih ya, Kak. Thank you ya. Tadi setelah beli ini, sekarang kayaknya selain motor bensin, aku butuh juga motor listrik gak sih? Sebenarnya lebih ke tujuannya, aku kan tinggal di Jakarta nih. Kalau misalnya motor bensin itu kan boncos ya. Kalau misalnya buat keliling-keliling antar kota doang, antar kota. Di dalam kota doang, harusnya motor listrik bisa jadi pilihan baik kan? Coba ya, kita cari-cari motor listrik di sini, apa yang bagus gitu. Ini sepeda atau motor maksudnya? Motor ya? Range-nya bisa berapa ini? Gasnya dia di 125 kilo. 125 kilo. Top speed-nya bisa 100? 103? Boleh coba ya? Ini ada tes unitnya? Ada tes unitnya nggak? Ada. Oke, tim pengen coba ya? Kayaknya harus tes drive juga. Mode-modenya banyak ini. Ini bisa, ini juga ya? Mundur. Lampunya sudah pakai lampu tembak. LED ya semua? Full LED ya? Tipe tertingginya Alfa yang mana? Isi ya? Gak dijawab anjir. Gimana sih salesnya gak jawab gua anjir. Parah juga. Ditinggal anjir gua. Gimana nih? Ditinggal yuk. Gak apa-apa, kita lihat lah. Gak tahu gimana SOP-nya. Nah, gitu. Ditinggal tiba-tiba sama ini sales ya gimana? Kenapa? Tipe tertinggi yang Alfa di mana? Yang mana? Yang Q ya? Wah, ini karena double ABS depan belakang. Tebal ABS. Terus ini ada fast charging-nya, di sini ada boost charge. Kalau itu yang itu Itu ada kan? juga boost charge, cuma ini baterainya tandem dan remnya CBS. Siapa? CBS, Combined Brake System. Oke. Kayak motor konvensional lah. Terus bedanya apa berarti? Bedanya satu pengereman, yang kedua baterai. Kalau ini baterai bisa itu nggak bisa. Oh, bisa diambil dicas di rumah gitu. Betul, kayak tinggal di apartemen kan, rumah tinggal di atas semua nih. Kita bawa. Oh, kalau di apartemen juga bisa. Oke. Nah. Bedanya apa lagi? Bedanya? Sama dari bannya itu Pirelli, ini IRC. Oh, udah upgrade bannya. Upgrade bannya. Betul. Ini unitnya bisa dites juga di depan. Ada, tapi cuma yang ini adanya. Yang ini doang ya? Oke. Range-nya beda tapi. Red sama power sama semua sama. Power semua sama, range semua. 125 kilo, top speednya di 103. Oke. Kalau kurang kencang pakai B, ada boost. Boost ya? Khusus di tipe servo dia ada boostnya.
Yang paling beda nih mas, kalau di Alfa ini dia dinamonya di tengah dan ada fan belt di sini. Makanya di sini pakai roller dan ada oli gardan. Motor ini nggak ada yang nggak pakai oli gardan, kita aja yang pakai. Karena lebih cepat gitu, biar lebih kencang ya. Betul, jadi tanjakan apapun bisa dilibas sama. Tanjakan bisa sama servo ya. Oke. Ini tipe tertinggi dari Alfa semua ya. Betul. Harga berapa ini? Ini di 49.500. 49.500. Di sini kita kasih diskon 2 juta rupiah. Jadi 47. Betul. Oke, 47.500. Saya nanti test drive dulu lah ya. Kalau yang itu? Nah itu punya customer, dia Custom ya? modifikasi ya. Yang Q di custom. Itu yang sekarang Oh, banyak banget ini mah. iya udah oli, sudah ini Brembo. Layar double 2, Iya. stang diganti. Kalau misalnya mau touring pakai ini bisa nggak tadi? Ini 125 kilo yang paling nyari hotel biru, namanya PLN. Oh, Kalau hotel. Bensin kan hotel merah putih. Iya. Itu hotel biru. Iya. Namanya siapa sih? Arif. Arif ya? Betul. Udah diganti ini semua juga. Udah ganti, cuman kalau udah kayak gini, kalau buat yang kayak saya lah, jangan ya, karena garansi hilang. Oh gitu. Karena kan nambah Spare. listrikan. Iya. Udah beda kan? Betul. Udah pakai ini. Ini Udah nyaman. Boncengan dimundurin. Oh ini MWM anjir yang custom. Itu dipajang di sini. Tadi di sini pada Oh, Wahab kan? juga Wahab kan? Ya udah beda lah, ini udah beda kelas lah. Alfa pun bisa dibuat hedon ya ternyata ya. Tapi udah keyless kan ya? kilos dong. Udah keyless ya? Udah. Kalau misalnya remote-nya lupa kan biasanya kalau motor konvensional nggak bisa hidup. Iya. Kita pakai handphone. Oh, bisa pakai handphone. Bisa hidupin matiin pakai handphone. Terus kalau motor digeser tukang parkir aja di mall nih, kita tahu motornya bergerak. Ah, Di notif dia di handphone. ada notifnya. Betul. Gila, anti theft berarti. Nah, itu. Keren. Kalau ini? Ini yang terbaru nih baru aja. Namanya Alpha Entry Next Gen. Kenapa Next Gen? Karena sebelumnya udah ada Alpha Entry. Ini generasi yang terbaru. Harganya berapa kalau ini? Kalau ini ada yang 35.500 diskon 5 juta jadi 3500. Itu hak milik baterainya. Kalau yang itu? Itu baterai hak milik. Nah, ini kita bisa sistem sewa. Oh. Jadi garansi seumur hidup, bayar sewa per bulan 125.000 aja. Oke. Untuk harian mantep ini. Tapi stangnya agak turun. Ya kayak bebek lah gitu. Kayak motor bukan bebek, kayak motor Matic. Itu enak gitu stangnya. Udah riser gini kan. Ya, benar. Ya, nanti cobalah test ride di situ ya. Sebelum jam 7. Sebelum jam 7 ya? Iya. Oke, aman. Nanti kabarin aja. Thank you ya. Nama saya. Nomornya di sini ya, Arif ya. Siap. Mantap. Penjelasannya bagus. Dan nggak ditinggal ya, penting. Sekarang kita coba lihat di United Bike. Kita langsung lihat yang tipe tertinggi aja ya. Misi ya. Yang tipe tertinggi di sini yang mana? Dari segi apa dulu kak? Segi kota, yang buat kota. Kalau buat yang jarak tempuhnya paling tinggi yang ini sama yang ini. Jarak tempuh tertinggi. Harganya berapa ini? Ini untuk harganya 24,4 dapat 2 baterai. 24. Kalau yang paling mahal yang mana? Oh, yang ini, Ya, trail produk itu. baru juga. Iya, produk baru bakal di launching sore ini. Sore ini baru launching. Tadi kamu mau kembarannya ada minta ini. Tuh kembaranku ke sini juga. Iya kesini juga. Ada tanya gitu. Ini bisa berapa range? Range-nya bisa berapa kilometer? Range-nya bisa 185 km. 185. Baterainya ada 2 ya berarti ya? Iya, baterainya. Di mana baterainya? Belum pakai yang ini ya, CCA ya? Masih yang kayak gini? Ada dua opsi kok, bisa langsung ke motor atau enggak. Ngambil, diangkat ya? Namanya apa ini? C2000. C2000. Ini tipe bawahnya gitu? Itu sekelas Oh, sekelas? banyak ojek online yang pakainya ini. Karena apa? Bedanya apa? Karena itu jarak tempuhnya juga oke. Bedanya ini baterai tanam, ini bisa Oh, bisa diangkat. Range-nya sama tapi? range-nya sama. 185 itu? 1,8. Lumayan ini ya, apa? Tinggi ya range-nya ya? Ini masuknya sepeda atau motor? Motor listrik kan? Tunggangin bisa? Coba ya. Ya, lucu sih. Warnanya ada apa aja? Warnanya ada merah, hijau, biru, hitam, putih, sama kuning. Banyak banget warnanya. Garansi berapa lama? Untuk garansi baterainya 2 tahun, buat rangkanya 5 tahun. Ada garansi rangka juga? Iya, ada garansi. Tapi kalau sudah dimodif nggak bisa ya? Kalau dimodif sudah nggak bisa digaransi lagi ya? Ini ada test ride-nya? Ada di depan. Di depan ya? Ada ya? Ini sama Sama warna merah. Warna aja. Ini Vespa banget bentuknya. Cakep sih tapi cakep sih. 185 loh. Lumayan ini. Loh, R-nya ini bisa ditahan gini ya? Jadi kalau misalnya ngegas, slip R-nya dipijak sambil ngegas. Oh, harus dipencet ya? Kalau itu range-nya berapa? Range-nya 120 km. 120. Tapi torsinya lebih kuat gitu-gitu ya? Atau sama aja? Kalau kecepatannya sih lebih tinggi. Sama dinamonya lebih tinggi juga. Dinamo lebih tinggi. Ini tadi harga berapa? Harganya 24,4. 24,4. Kalau tuh 50. 9,9. 50 berarti ya? Ini tapi menarik banget sih memang. Baterainya juga ini pakai CA, jadi fast charging masih.
Tapi lucu ya, nggak ada kopling. Shocknya juga upside down gini, dan bannya juga udah ini ringnya, ring 17 ya. Juga Maxxis. Udah Maxxis. Sama kan? Belakang 17, depan 19. Oh 17-19. Keren sih, bikin motor kayak gini. Test drive. Ada ini? Oh ini ada juga? Ada. Tes aja ke belakang. Iya, nih mau ngetes ini rencananya. Keren sih ini. Ada suaranya juga, kita kasih suara kecil. Oh ada suara Pakai dummy pakai dummy ini. speaker. Ini jari-jari juga bannya. Aluminium. Oh ini aluminium ya? One piece. Biasa kan besi kamu lihat semua. Iya, ditempel-tempel kan? Tapi ini rata-rata aluminium ya. Iya. One piece punya, nggak ada lasernya. Ini one piece. Gak ada lasernya. Siapa namanya? Ya, thank you. Siapa namanya? Henry. Henry ya? Nah. Ownernya ya? Iya. Ini siapa? Billy. Billy. Billy Iya. Tenol, content creator. Iya lagi ini biasa. Motoran. Oh, motoran. Kontennya motor. Tapi bensin kan? Bensin. Tapi belum pernah Ini nyoba. motoran ini. Iya, pengen. Ini udah bisa pakai touring. Touring pakai ini ya? Menarik ya? Unik ya? Benar. Serta ngomongin kasih promo, harga promo rame-rame sekarang. Rame-rame bareng gitu ya? Boleh. 5 unit, 10 unit. Iya. Ngomong-ngomong teman-teman juga. Ya. Ajak dong teman-teman nanti kontak. Iya. Terus cari saya aja Henry ya? Oke. Nanti saya aturin. Oke. Siap. Asik banget kalau udah nyoba. Harus ya, nyoba dulu lah. Bisa itu. Iya. Ya. Thank you ya. Sampai ketemu. Bung Indra ya. Thank you. Sampai ketemu. Ya. Thank you ya. Ini the first time nge-trail pakai sepeda listrik, motor listrik ya. Oke, coba ya. Let's go. Udah kayak trail banget, gila. Oh. Posisi ininya enak. Wah, mantap sih ini. Torsinya kuat ini. Kenceng cok, gila torsinya loh. Ringan juga, handlingnya gampang. Ya termasuk ya stabil sudah pasti karena ini motor listrik. Motor listrik trail bro. First time. Nih tinggi juga loh, lihat. Jinjit turunnya. Jadi memang tujuannya buat nge-trail ya. Oh iya ya, lupa ada fitur R ya. Wah mantep ini. Ini bakal gong sih kayaknya tahun ini. Oke, sekarang coba pakai yang model Vespa C2000. 2000 cc berarti ini. Enggak lah, kita coba ya. Let's go. Kenceng juga bos, karena mungkin ringan ya. Shocknya memang bukan buat ini ya. Apakah ini cocok buat aku motor listriknya? Boleh lah ini. Boleh banget ini, boleh. Nah, R-nya tinggal dipencet doang, jadi kita bisa maju mundurin dari situ. Enak nih. Mantap. Makasih banyak ya. Jadi yang mana yang cocok langsung komen. Tinggal satu motor listrik yang aku harus coba, yaitu Indomobil e-motor. Jadi Indomobil tiba-tiba ngeluarin motor. Gimana nih? Nah ini yang Tiran katanya ini motornya juga bisa dibuat adventure meskipun motor listrik biasa. Tapi shocknya udah dapat crash bar gini, misalnya bisa jatuh-jatuhan berarti aman gitu kan harusnya. Kita coba ya. Nyaman ini. Buat rabas-rabas. Shocknya juga empuk. Coba tes drive yuk langsung. Oke, langsung kita coba motor listrik yang katanya bisa dibuat trabas juga. Sebelum itu saya izin jelasin dulu ya Kak. Boleh. Fitur-fiturnya udah dinyalain dulu motornya. Udah LED dalamnya, udah LED kayak gitu. Untuk touchscreen juga ini. Oh bisa touchscreen? Dan juga bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Anjay. Di motor ini juga ada speaker. Oh iya. Musiknya nyambung sama Spotify atau maksudnya musik sendiri? Harus dengan handphone. Dengan handphone ya, Bluetooth ya. Nanti ada Apple CarPlay bro, coba. Di motor ini nanti juga bisa nonton Netflix dan juga YouTube. Kalau nonton YouTube bahaya dong sambil motoran. Tergantung yang ngendarain sih, profesional atau enggak. Wih. Dan di motor ini ada cruise control-nya juga. Oh, ada cruise control. Wih. Sebelum jalan aku jelasin Kak, di sini kita ada 3 mode. Yang pertama Eco,
Oke. comfort, nyaman. Oke. Atau yang ketiga sport. Oke. Sport Bedanya? yang paling tinggi. Bedanya apa aja? Bedanya adalah torsinya dan juga kecepatannya. Oke. Torsi berarti paling ini yang Di sini kita juga ada regenerative brake. Aku aktifin aja ya kak, biar kakak nggak Oke. kaget untuk kendaraan motornya. Boleh langsung digas langsung aja. Oke. Ini maksimum speednya berapa? 85. 85. Oke. Udah bouncing, jadi nyaman buat misalnya kena geronjalan ya. Kita yang eco dulu sekarang. Oh, yang eco smooth jadi ya. Coba sekarang kita ganti yang nyaman ini sport. Juga ada kill start assist and go, di mana remnya itu dipencet selama 5 detik dia akan akan. Oh, coba ya. Oh, di saat naik. Oh, bukan turun ya? Oke. Nah, ini kayak gini kan bisa mundur. Coba ya, kita mundur berarti pencet R. Nah, bisa mundur. Bisa nanjak berarti ya? Coba ya. Coba ini. Oke. Oh, udah. Merah kan? Berarti pas merah kan? Tapi tetap turun ya? Tapi Tetap turun. tapi ketahan. Oke. Sekarang coba. Ada tahan. Iya, benar. Oke. Nah, ini zona merah. Oh iya, yang belakang doang. Torsinya ketika sport itu kayak langsung ngejengat. Lagi ya, coba ya. Nah, langsung ngejengat kan? Anjir. Ini ya, aku gas. ...110 km ya? 110 km untuk jarak tempuh Jakarta Bogor. Jakarta Bogor bisa ya? Iya. Jadi untuk ngecasan fast charging itu kan di showroom kita. Itu gratis untuk customer. Ditambah juga untuk ngecasan yang waktu ngecasan itu cukup 15 menit sampai 30 menit 0 ke 100. Cepet ya? Iya. Di mana ngecasnya? Coba. Coba. Jadi untuk ngecasan standar tuh kita di sini untuk yang di rumahnya. Aduh. Iya, Oke, terus? Ini untuk ngecasan untuk fast chargingnya kita langsung ke baterainya. Oh, ditaruh sini. Iya. Cabut kabel ini, lalu dicolokkan dengan fast charging. Oke. Saya kira ada CE baterainya yang colok langsung ya? Enggak ya? Oke, ini namanya apa? Tiran ya berarti ya? Ini versi pertama langsung? Baru rilis juga kan? Iya, Juli kemarin. Oke. Thank you ya. Iya, sama-sama. Siapa namanya? Reinhard, Reinhard ya? Reinhard, keren. Thank you ya. Ini udah jam ke berapa ini? 7 ya kayaknya ya. Sekarang waktunya aku mau cari mobil terbaik untuk aku ya. Mobil yang bisa terabas-terabas, bawa motor di situ, kita pergi-pergi pakai itu, kan enak ya. Coba ya, guys. Rubicon regular. Ini sudah pasti karena bannya, ringnya gede banget itu. Untuk terabas-terabas aku cocok banget. Tapi bisa nggak ditaruh motor di sini? Ini dicopot bannya, dikasih pedok gitu. Kasih apa kayak tambahan itu buat motor ceklek gitu. Tapi pasti sama motor yang trail ya, bukan motor-motor kayak X-Max. Kita coba kali ya, masuk dalamnya. Wih, coba ya Pak. Ulang lagi tadi. Stand kakinya langsung kebuka sendiri. Wah enak sih. Ini baru mobil cowok banget ini. Masih ada ukirat-ukirat gini, jadi kelihatan masih semi unfurnished gitu, cakep ya. Ini masih kayak gini-gini. Banyak bagian-bagian yang nggak ketutup gitu. Paham nggak maksudnya? Unfinished build. Cakep sih. Sekarang kayak aku butuh coba tes kekedapan suara di dalam ini ya, biar tahu bahannya gimana. Kedepnya minta ampun ini. Suara dari luar ada speaker yang kencang banget dan nggak dengeran sama sekali. Wow. Belakangnya luas juga. Ini buat mobil terabas-terabas mantep sih ini. Kita lihat lagi next mobil yang lebih cocok atau enggak, langsung komen ya. Let's go. Mobil kedua yang aku bakal coba adalah Ford Raptor. Nah, kalau ini mau bawa X-Max, mau bawa apa bisa gitu di sini. Ini cukup ini. Tinggal ininya dibuka. Nah, ini dibuka kayak gini, set dimasukin X-Max-nya, taruh tek, jadi udah. Tapi perlu ada tambahan klem-klem ya untuk ngereketin motornya. Tapi cocok ini. Kita pengen coba dalamnya gimana. Ini sudah 4x4 ya. Jadi sudah pasti kuat kalau mau nanjak atau mau ke hutan-hutan yang berantara yang banyak batu-batunya itu. Ini pasti dia bisa menghandle dengan baik mobil ini. Bannya juga sudah ini kayak gini ya. Udah ban ngegigit banget ini. Buat tanah-tanah yang licin, buat tanah-tanah yang ini udah pasti aman. Coba kita masuk langsung. Wah, cakep ya. Lihat ini. Buka depannya di kiri sini. Berarti ini langsung dari Eropa ini. Kalau aku pakai ini gimana nih? Cakep ya?
Coba kita tes ke depan lagi ya. Ini sistemnya sudah elektronik semua juga, jadi benar-benar modern deh. Maju mundurnya sudah elektronik. Ini juga, ya kan, naik turun juga elektronik semua nih. Cakep juga nih Ford Raptor. Gimana, cocok ya? Coba tes ke kedepan suara dari yang kayak gini ya. Kita bandingin tadi gimana? Yang ini. Sama aja, kuat. Ini kedap semua. Nah kalau ini desainnya lebih ke finish gitu, nggak rigid. Jadi udah ketutup semua sama ini dalam-dalamannya juga udah finish lah, udah rapih semuanya. Tapi ya kayak model mobil-mobil yang premium aja gitu, mobil premium yang bisa dibawa kemana-mana, enak juga. Anjir, cakep juga ini anjir. Tadi kan sudah coba Jeep, udah coba Ford, bukan test ride ya, tapi nyoba duduk di dalamnya. Sekarang nyoba MV1 4x4 loh, juga. Ini kayak motor polisi gitu ya? Enggak, motor. Ini motor pokoknya. Lihat dalamnya kayak gini. Wih, ini lebih detail lagi buat kopling ini. Wah, mantep. Tapi enggak lah kalau buat di Indonesia kayak yang kayak gitu-gitu aja ya. Kayak Ford, kayak Jeep, mantep. Power output-nya 184 HP-nya. Torsinya sih. Nggak bisa bohong ini. Ini pasti kalau nanjak banget ini. Bisa terbang malah. Ya kan? Kita coba GWM yang tank 300. Ini yang diesel? Yang hybrid. Hybrid. Lebih irit mana? Yang hybrid atau diesel? Yang diesel. Yang diesel ya? Diesel karena bisa pakai 4x2-nya. Oh, bisa 4x2. Bisa pakai 4x2 dan itu bisa jaraknya itu 1:12-13. Oke, ini 4x4 tadi kan? 4x4. Nanjak aman? Aman banget. Sama yang 500? Yang 500 itu yang terbaru dari kita. Oh, terbaru. Tapi buat off-road ini? Buat off-road ya, untuk adventure ya. Adventure ini kan? Motor taruh belakang bisa berarti? Aman? Bisa di China pun itu bisa taruh motor. Copot ya? Dibuka? Taruh dalam atau? Taruh di luar. Dia ada tambahan lagi. Ini maksudnya ininya bisa taruh dalam? Dihilangin ya? Biasanya yang diesel itu doang. Yang itu? Oh, ini yang enggak? Hybrid. Coba yang diesel kali ya langsung ya? Perbedaan cuma di mesin sama di baterainya aja. Tapi ini yang dieselnya 4x4 kan? Dieselnya 4x4. Oke. Sama ini, belakangnya juga gitu ya? Tinggal bannya diganti ya? Banyak diganti. Boleh dimasukin aja kok. Dimasukin ya? Diperawanin? Harga 663. Ini paling murah di antara yang lain tadi yang aku cek ya. Ini satu-satunya Cina yang diesel. Betul. Gila. Ketebalannya itu 1,8 mili. Beratnya di 2,5 ton. 2,5 ton. Iya. Nanjak bisa nggak ini? Wah, kita bisa sampai 70 ya? derajat. Gila. Mantep. Nyaman ini. Oh enggak. Manual. Ininya Manual ya? masih manual karena memang kita buat adventure kan. Iya sih. Kalau misalkan pakai adventure kayak otomatis itu lebih lama. Oh yang ininya elektrik. Oh ada penahannya di sini ya? Penahannya di sini. Satu-satunya mobil Cina yang pakai diesel. Gila bro. Cakep juga nih ya, 4x4 pakai diesel buat terabas-terabas ngawur juga mantep ini. Udah modern juga semuanya. Oke. Tapi kalau GWM Tank dia punya dua version to alloy bisa. Kalau misalkan kita untuk off-road atau adventure ke gunung itu jauh lebih stabil dan lebih oke kaki-kakinya. Iya. Kaki-kakinya, kekuatan kaki-kakinya ini. Betul. Kameranya juga sudah 540. Oke. Udah rata AC sih. Gila. Oke, sekarang kita coba ke depannya. Kita tutup ya. Salah satu yang terkedep ya ini. Mirip-mirip lah sama yang lain tadi. Ini 94%, ada klaimnya 94% kedapnya ya. Berarti dari tadi yang ketiga-tiganya itu paling cocok aku yang mana? Buat masukin motor yang mana yang paling cocok gitu? Sama sudah ada colokan kokonya. Di sini ya? Ya buat camping sih sebenarnya. Betul. Bisa ngecas lah. Tapi akinya nggak tahu bocor atau enggak. Harus nyalain juga mobilnya. Gimana ini? Mantap gak? GWM Tank 300 diesel. Namanya siapa mas ya? Erlan. Erlan. Dari GWM. Dari GWM Indonesia. Ada kartu namanya nggak? Nanti Ada. kita ngobrol-ngobrol. Thank you. Makasih banyak ya. Siap. Mantap ini. Oke, sekarang kita coba yang baik ya. Ini lebih kelihatan rodanya lebih gede lagi. Ini lebih kayak Jeep kalau aku lihat. Sudah dapat box ini ya. Tempat atas, rek atas. Oke, kita coba masukin. Ini mirip sama tadi Wrangler. Coba ya, kita tutup. Dia masuk sendiri. Kita sekarang buka. Dia keluar untuk menopang kaki. Wih. Ini nggak ada sunroofnya tapi cakep lah. Gila ya, mobil-mobil Cina sekarang udah mau ngalahin Eropa juga nih. Gila, ngawur. Ini juga ada kompartemen tambahan di sini. Kompartemennya kayak duffel gitu, jadi kayak saddle gitu. Di sini nyambung ke saddle-nya ke atas itu. Coba kita buka ya.
Wih, oh bisa gini. Wih, ya. Rubicon sekali ini ya. 4x4 ini mulai masuk banyak yang 4x4 karena mungkin banyak yang mulai pingin ke alam ya, dari trabas-trabas. Jadi nggak tiap kali itu motoran, terus kadang-kadang juga naik mobil biar ngerasain apa road trip itu gimana gitu. Road trip, off-road trip dengan mobil juga, tapi nanti juga dengan motor. Ya motor nanti bakal beli yang off-road juga, jadi kecil juga bisa. Ya di MS kali ini aku lumayan banyak lihat produk-produk baru yang menarik-menarik semua. Aku nggak tahu bakalan aku butuh yang mana, tapi nomor satu aku paling lihat lebih mengarah ke produk-produk ini bakal selalu berkembang terus, terutama di dunia otomotif ya. Jadi persaingan makin ketat, pilihan makin banyak, opsi makin gila-gilaan, dan paling gila adalah produk-produk Cina yang lumayan merajalela sekarang ya. Udah mulai produksi banyak hal. Jadi tapi jangan salah, karena apa? Produk lokal pun sudah mulai naik daun dengan motor-motor listriknya, dengan inovasi-inovasi barunya. Jadi menurutku dunia otomotif di Indonesia ini bakal gila-gilaan di tahun 2026 sampai 2027 sampai 2030 sih. Aku lihat banyak orang yang mulai tertarik sama dunia adventure juga. Jadi kita coba indahkan alam Indonesia lagi dengan cara adventure, motoran dan mobilan. Road trip menggunakan motor, road trip menggunakan mobil, apapun lah. Let's go ya.